banyak studi mengatakan bahwa yang mengubah alam semesta ini bukanlah perilaku alam itu sendiri, ternyata tidak begitu signifikan. Kalau perilaku alam, misalnya binatang, hujan, air, atau adanya angin misalnya, itu tidak banyak mengubah sebenarnya perubahan alamnya. Yaitu mungkin kontribusinya mungkin 5% atau 10% aja. Ya, misalnya kayak mencairnya es sekarang ini kemarin lusa ini ada fenomena luar biasa. Mungkin teman-teman tidak update, lebih update pada isu-isu lokal mungkin ya. Padahal ini penting. Ini kita kalau masuk ke fikih lingkungan ini luas sekali ranahnya, bisa nanti global. Insya Allah teman-teman bisa nanti ke Amerika kemana? Ya. Itu gimana? Ada 1 triliun kilo, 1 triliun ton apa 1 triliun kilogram es terdampar di 1 pulau di Antartika, di paling utara itu. Jadi ini paling seperti itu. Tapi mencairnya es itu bima kasabat aydin nas. Kenapa? Karena ada perubahan tingkat emisi global atau tingkat pencemaran global yang tidak kunjung menurun, dan itu disumbang oleh oleh penggunaan mobil atau bahan bakar yang terus-menerus, dan terutama di negara-negara maju seperti di Jepang, Amerika, dan seterusnya. Ini yang paling banyak nyumbang emisi global. Ada juga yang menyebut misalnya dari pembakaran kompos binatang ternak seperti sapi dan seterusnya. Tapi terlepas dari semua itu, ternyata bentang alam di era modern sejak ditemukannya revolusi industri tahun abad 17, cukup 3 abad manusia sudah menghancurkan lebih dari separuh dari bumi ini. Mengubah, ya, tidak langsung menghancurkan, tapi mengubah sehingga mengancam kelangsungan dari umat manusia. Nah, di sini kita lalu memahami, memang benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk. Ya, hanya kemampuan kita menyerap petunjuk itu yang perlu dipertanyakan. Kalau kita masih terbelenggu 2 ini, jahil dan ghaflah, ini kita nggak akan bisa memberikan jawaban apa-apa. Nah, ini bima kasabat aydin nas ini yang akan coba kita pelajari. Kira-kira, jadi sekali lagi ya, ini statement saya pertama bahwa faktor alam itu sendiri sebenarnya tidak terlalu signifikan mengubah alam itu. Meski suatu saat terjadi perubahan alam yang dahsyat ya, tapi itu jarang. Misalnya kayak gunung berapi, kayak di dulu Krakatau misalnya, tahun berapa itu paling 100-200 tahun sekali. Tapi yang paling banyak mengancam kepada alam ini itu ternyata adalah perilaku manusia itu sendiri. Nah, di sini kita perlu melakukan sebenarnya pemahaman yang lebih utuh tentang segala aspek. Ya, kita perlu memahami perilaku kita sendiri, termasuk mata rantai perusakan ya, yang membuat lingkungan ini berubah ya, dari waktu yang lama. Nah, ingat kalau dalam studi lingkungan itu kerusakannya itu bukan sehari 2 hari, antar generasi. Biasanya sesuai dengan siklus dari kehidupan. Misalnya begini ya, ini sebagai ilustrasi contoh. Untuk memahami kerusakan pada bentang alam seperti gunung misalnya, ini kita bisa melihat dalam waktu yang agak panjang, 100-200 tahun. Kenapa? Karena gunung objeknya itu beda dengan, atau hutan misalnya, itu mungkin 30-40 tahun.
Ini kayak sekarang ada proyektor misalnya, ini sudah berubah di Binur apa di Binur sendiri di daerah ke Besuki sampai ke Besuki itu sudah berubah bentang alamnya. Itu nanti 10-20 tahun lagi akan terasa mulai dampaknya. Kalau sekarang mungkin belum terasa, tapi nanti ketika misalnya ada curah hujan yang besar, nanti akan terasa. Nah ini kita makanya perlu berpikir antar generasi. Makanya tugas-tugas kalau masalah lingkungan ini sebenarnya bukan setahun 2 tahun, tapi kebiasaannya bisa dibangun dari setiap hari, ya. Jadi bisa dibangun dari skala yang lebih kecil seperti setiap hari. Nah ini contoh. Misalnya kalau kita ingin melihat jumlah flora dan fauna, itu juga harus dilihat dari waktu masa dari hidupnya. Jadi misalnya pohon jati tidak sama dengan pohon yang umurnya setahun 2 tahun seperti pisang atau macam-macamnya. Jadi kita kalau ingin melihat, meneliti itu ada di dalam ilmu lingkungan itu cara-cara atau teknik-teknik yang nanti perlu kita pelajari. Nah ini. Nah untuk manusia bagaimana? Untuk manusia cara kita melakukan muhasabah atas bima kasabat aidin nas itu khawatir kita yang termasuk di dalamnya. Meski kita menyumbang hanya sekadar buang sampah di sungai misalnya, itu kan sekadar. Tapi kalau itu dilakukan 100 orang dalam satu hari, berapa ton sampah yang ada di sana kan gitu? Berapa kintal sampah yang ada di sana? Ini kan setiap orang berpikir, saya kan cuman buang ini, gitu. Tapi ketika itu dilakukan misalnya seminggu 2 kali, lalu dilakukan oleh 100 orang, tinggal efek pengalinya berapa? Nah ini yang membuat persoalan lingkungan ini menjadi sangat rumit. Kenapa? Karena sekali lagi terkait dengan bima kasabat aidina. Nah ini dalam tingkat muhasabah kita, kalau kita mau melakukan muhasabah, kita harus muhasabah dari berbagai aspek. Nah saya ingin mengajak teman-teman ini, sahabat-sahabat sekalian di peserta kajian Alim Sijam ini untuk masuk pada aspek yang lebih berhubungan dengan pola pikirnya terlebih dahulu. Karena begini, salah satu sifat manusia itu adalah tidak bertanggung jawab. Ini akibat apa? Akibat satu penyakit hati sebenarnya. Ini kalau kita koneksikan ya, kita hubungkan antara fenomena zahir dan batin. Kenapa manusia itu tidak bertanggung jawab kepada lingkungannya, kepada kehidupannya, bahkan dia tidak peduli? Itu kenapa? Karena manusia punya sifat egois, al-anaiyah. Ini yang harus diberantas dan ini yang paling berat. Anaiyah, ada menyebut ananiyah. Jadi sifat keakuannya. Jadi kalau sudah bicara keakuan, ini maka manusia bisa sampai menuhankan dirinya. Inilah orang-orang yang bukan hanya fasad, tapi melakukan ifsad al-mufsidun. Jadi di dalam apa? Nah kalau mencoba merenungi ya lagi Al-Quranul Karim ini apa? Ini yang terekam di dalam ayat ke-11 ya, ayat 11 dari surah Al-Baqarah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan, kami justru sedang memperbaiki bumi, kami sedang berbuat kebaikan. Jadi nggak merasa bersalah. Kenapa? Karena mereka, ini faktornya banyak ya, karena mereka tidak mengerti tentang siapa sang pencipta dan apa tujuan hikmah al-maqsadul a'zam. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu. Nah, saya menyarankan sahabat dengan kalian kalau mau membuat pengajian, buat saya ini perlu dipelajari lebih runtut ya, lebih sistematis,
kalau perlu ada khataman. Ini kitabnya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, terkenal dengan Hujjatul Islam beliau. Namanya Al-Hikmah fi Khalqillah. Ya, hikmatu Hikmatu Khalqillah. Ya, judulnya kalau tidak salah Al-Hikmah fi Khalqillah. Hikmah di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu jarang, itu tidak masuk di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang banyak dipelajari. Itu kitab khusus itu, di mana Imam Al-Ghazali menguraikan dari dasar ya, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dari diri kita sendiri ya. Kemudian lingkungan kita sampai ke bintang, planet dan semacamnya. Jadi semuanya ini ada keterkaitan. Nah, ini kalau kita renungkan, tentu hanya orang-orang yang berimanlah sebenarnya yang mampu melakukan misi-misi muslihun. Ini tegas di dalam Al-Quran. Jadi syarat kita ini bisa melakukan kebaikan dan perbaikannya. Jadi ada dua, kebaikan dan perbaikan. Ada orang baik tapi tidak melakukan perbaikan. Artinya tidak banyak, dia baik hanya untuk dirinya sendiri, dan itu sudah bagus. Kita di zaman sekarang bisa baik istiqomah untuk diri kita, itu bagus, itu selamat. Cuman belum nafi atau alfa. Jadi orang mukmin kalau baik buat dirinya itu selamat buat dirinya, tapi belum menyelamatkan orang lain. Dia akan nafi, akan bermanfaat, alfa akan lebih bermanfaat kalau mampu memperbaiki orang lain. Nah, cuman cara memperbaiki orang lain itu ada caranya juga. Kebanyakan banyak orang kan ingin memperbaiki orang, tapi caranya salah, yang ada malah tambah rusak. Tambah hubungan silaturahimnya tambah rusak, terjadi permusuhan, pertengkaran. Jadi memperbaiki orang itu ada ilmunya, dan itu adalah ilmu dari para nabi, para rasul. Ya, tentu harus memakai akhlakul karimah, memakai uswatun hasanah, keteladanan, dan seterusnya. Dan ini kita jujur di dunia Islam ya, butuh sosok-sosok seperti ini. Saya punya kenal, ini saya pakai cerita sehari-hari saja juga ya, seling-selingin gitu. Ada, tidak perlu saya sebut namanya, tapi insya Allah teman-teman paham. Ini ada yang dari Randu Tata ya. Beliau itu melakukan konservasi di pantai Randu Tata. Nah, ada orang membiayai, beliau melakukannya sendiri. Karena waktu itu pantainya sangat kocar-kacir, tidak terawat, dan nelayan sendiri hanya memarkir ya. Intinya tidak peduli, karena memang itu tadi ada ketidaktahuan bagaimana cara mengelola, bagaimana, karena akal kita nggak dipakai untuk peduli itu. Akhirnya beliau sepuh, usianya sepuh, beliau itu melakukan sendiri ya. Kemudian berhasil, ketika berhasil lalu pantainya berubah menjadi wisata kan gitu. Jadi, itu. Kemudian di Afrika itu ada satu orang, dia mampu menghijaukan gurun yang sudah kering kerontang, bahkan menghidupkan mata air. Dia sendiri satu orang, ribuan hektar, ratusan hektar. Di Cina juga ada orang seperti itu. Ini langka. Ini kalau kita hitung orang-orang yang muslih ini, khususnya dalam konteks penanganan atas masalah lingkungan hidup di zaman sekarang, ini sangat langka. Pertanyaannya kenapa? Kenapa? Ini kalau tinjauan tasawuf tadi saya akan ngutip Imam Al-Ghazali, beliau itu maha gurunya para ulama sufi kan gitu. Karena antara kita dan alam ini ada hijab tebal. Subhanallah.
Kenapa kita nggak bisa peduli? Kadang untuk memperbaiki di depan mata kita saja nggak bisa. Misalnya di kanan kiri kita ada selokan, tapi selokan itu masya Allah misalnya mampet terus ya. Kita nggak bisa namanya, seakan-akan tidak berdaya. Itu sekali lagi problemnya pada ananiyah gitu. Adanya egoisme dari manusia itu. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa faktor yang paling berperan di dalam kerusakan di dalam alam semesta ini adalah kesombongan manusia itu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah nggak suka orang-orang yang melampaui batas. Kenapa? Semau gue. Makanya perlu ada yang saling mencegah. Walau la tafudhahin nasa ba'dhum bi ba'din. Seandainya tidak ada orang yang saling mencegah, saling mengingatkan. Misalnya, jangan di situ. Jangan di situ. Minta tolong, jangan di situ dan seterusnya. Ini mungkin anak cucu kita sudah tidak akan hidup lagi, 100 tahun lagi tidak akan hidup lagi.